nominator karena ini? ini perkumpulan dokter-dokter luar negeri yang mendapat nominator tidak hanya Indonesia, dia ada Brazil, Eropa, mungkin ada daerah India, tadi saya lihat Iran. Ya tentu saja ini adalah ajang bergengsi di mana kita diapresiasi gitu loh. Di kancah dunia dipersatukan di dokter-dokter dunia. Dan kita menjadi salah satu nominator award itu. Pemilihannya tuh untuk bisa dapat nominator itu seperti apa sih dok? Mungkin sepertinya adalah seperti rekam jejak medis atau rekam jejak digital, kita nggak tahu ya. Karena saya udah sering mengikuti konferensi internasional kayak IMCAS selama 10 tahun ya. Mungkin dari situ kita dilihatnya, karena mereka langsung kayak email sih gitu, di email kemudian selamat Anda menjadi salah satu nominator Best Influencer Aesthetic Award di Excellent di Korea Selatan. Itu acaranya kapan dok, kalau boleh tahu? 21 April. 21 April. Nah, persiapannya seperti apa dokter nanti bakal berangkat ke sana? Nggak ada sih, karena aku juga agak bingung gitu ya. Artinya kalau untuk secara estetik, karena kalau penghargaan Indonesia kan udah pernah nih, kita udah tahu nih apa. Kalau di internasional lebih kayak kita nggak tahu yang dinilai apa, apakah nanti nominasi ini udah pasti pakai semuanya pasti bakalan dapat plakat atau penghargaan, ataukah misalnya hanya pemenang saja yang mendapatkan plakat atau piagam, itu kita nggak tahu, masih belum tahu. Dok bakal sharing-sharing juga nggak sih nanti, apalagi kan dokter di sana banyak yang dari luar Otomatis kita negara. lebih kayak pertukar pikiran bagaimana metode-metode ilmiah itu, metode A itu bagusnya apa dibandingkan metode B, lebih ke situ sih. Jadi saya anggaplah dokter di Indonesia pakai laser apa nih jenisnya, bagus nggak, terus efeknya ke scar itu gimana, biasanya kayak gitu sih mas, perkumpulan. Terus teknik filler, jadi filler untuk jawline tuh dokter pakai apa nih, pakai benang kah atau pakai filler. Kalau perkumpulan dokter estetik internasional itu lebih kayak ke kamu pakai skillnya atau metodenya apa, nah bagusan mana metode A dan metode B gitu. Kok jadi termotivasi nggak sih setelah dapatkan nominasi di sini? Mungkin ke depan akan sih, lebih harus belajar lagi, lebih harus ke upgrade skill ya otomatis, karena kan kalau dengan kita upgrade skill kita kayak nggak malu kan mas, di kancah internasional gitu, kita bahwa kita mempunyai skill yang terbaru, ada sesuatu yang kita jual atau ada sesuatu yang kita tonjolkan gitu loh, prestasi kita tuh ada gitu. Dok, mungkin kemarin juga dokter udah ada perjalanan religi juga ya, karena habis dari ada ke Aqsa ya. Aqsa ini seperti apa sih dok? Sebenarnya memang itu pada saat perayaan Isra Mi'raj saya sudah jauh-jauh bulan ini mempersiapkan untuk memang mengikuti perjalanan religi ke Aqsa, karena memang perjalanan Isra Mi'raj beberapa nabi kan dari Egypt atau Mesir sampai ke Jordan atau Petra, Nabi Musa segala macam. Nah perjalanan itu lebih kayak ke saya mengetahui makomnya Nabi Nuh di mana, kemudian makomnya Nabi Musa di mana, makomnya Maryam di mana, kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak belajar, banyak sejarah Islami yang saya dapatkan, dan benar-benar batu yang di dalam Ka'bah itu yang melayang ya memang benar ya kayak gitu. Memang nggak ada space-nya gitu, kosong. Tapi dia ya kalau wanginya entah itu wallahu alam ya, artinya katanya kalau sejarahnya ada rambut Nabi Muhammad yang tertinggal atau apanya gitu, nggak tahu ya, tapi memang wangi, batunya itu wangi. Ini salah satu bentuk maksudnya impian dokter juga untuk perjalanan religi. Paling tidak sekali lah kita ke Aqsa. Kalau saya bermimpi paling tidak sekali seumur hidup saya akan ke Aqsa. Selain ke Aqsa, pengen kemana lagi nih dok? Mungkin untuk perjalanan religi lagi gitu. Mana ya? Cuma dua itu sih. Kemarin sempat lewat Israel ya dok ya? Iya. Tegangnya gimana tuh? It's okay sih, tidak ada konflik yang bagaimana, cuma lebih kayak negara-negara yang saat ini sedang konflik lebih kayak ke memperketat imigrasinya, jadi lebih kayak diperketat aja pemeriksaan keamanannya, terus dokumentasinya harus lebih ketat, lebih ke situ. Ada pengalaman apa sih dok waktu ke Masjidil Aqsa yang nggak bisa di dokter lupakan gitu, maksudnya di sana? Lebih kayak ketakut sih sebenarnya mas ya, lebih kayak ketakut karena kan maksudnya negara itu masih konflik pada saat ini, jadi lebih kayak ketakut bagaimana nantinya kalau misalnya terjadi sesuatu, atau misalnya saya nggak bisa pulang, atau misalnya perjalanan saya terhambat. Ada doa juga nggak sih dok waktu ke sana, minat doa apa? Maksudnya kan Masjidil Aqsa kan salah satu tempat suci ya untuk ini. Iya mas, iya ya mas ya, aku ini merasa Allah itu udah sangat baik ke aku ya, jadi kayak lebih ya Allah mudahkan saya ke
seudah itu gitu tok loh mas, nggak ada yang kayak pengen ya dunia ini menurutku wes cukup lah Allah ngasih gitu ya, jadi nggak usah terlalu tamak gitu ya, yang penting cukup. Nah, artinya yang penting cukup untuk anak gitu ya, cukup untuk pada saat kita butuh, cukup lebih ke situ. Pada saat kita meminta sesuatu yang lebih, Allah akan menguji kita dengan yang lebih, menurut saya seperti itu. Dok, mungkin kalau dari dunia kecantikan di tahun ini bakal ada sesuatu apa gitu dok? Mungkin Ya, saya akan mengikuti, sekalian saya ke Korea, saya akan mengikuti pelatihan M Smart Stem Cell, jadi double kill. Jadi kita bisa mengobatin selain yang the executive stem cell yang kemarin saya sudah jelaskan, ini adalah teknologi baru yaitu M Smart Stem Cell. Dia lebih kayak ke skin quality iya, tapi juga dia bisa diinfuskan juga dari darah. berapa lama mungkin untuk belajarnya dari dokter? Itu dia artinya pertemuan ilmiah langsung mas, langsung kayak cuma Korea yang punya alatnya, dan itu saya harus datang ke Korea untuk mempelajari itu, baru bawa alatnya ke Indonesia. Oke, mungkin dok setelah mendapatkan penghargaan ini ada ini lagi nggak sih karir kedepannya tuh di dunia Karir saya masih sangat sama ya, artinya saya tidak menggumul pengen buka, mohon maaf, puluhan cabang, tidak, karena saya lebih suka menangani pasien, jadi saya pengen terjun langsung. Cabang banyak juga, kalau misalnya saya tidak bisa menangani sendiri ya sayang kan mbak, gitu, nggak berkembang juga gitu. Jadi lebih fokus terhadap diri sendiri, upgrade ilmu apa yang terbaru. Harapannya adalah dengan potensi saya, dengan inovasi saya lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Tapi suka dukanya berjalan di dunia skincare seperti apa sih dokter? Suka dukanya selama ini gitu maksudnya? Gimana? Suka dukanya Suka duka dalam hal? dalam Dunia kecantikan, membangun kecantikan ini, karir mungkin. membangun karir. karir dokter, suka dukanya tuh sampai pada Iya. titik ini tuh seperti apa gitu. Aku dukanya nggak terlalu ini sih, artinya saya tidak terlalu mempermasalahkan, karena saya tuh berpatokan mau rame mau sepi ya rezekinya segitu, simpel itu gitu lah aku tuh. Kayak nggak terlalu mau difitnah sejawat, mau itu saya cuma mohon maaf, saya sudah punya prinsip bahwa kita punya dua tangan, tutup telinga, kita nggak bisa menutup mulut orang lain. Jadi bagaimanapun orang menjatuhkan kamu, ya orang hanya bisa menjatuhkan kamu di belakang, artinya kamu dilihat, artinya kamu di depan, karena mereka hanya bisa mengomongkan kita. Lebih ke tidak nyamannya itu. Berikutnya adalah biasanya sejawat itu lebih ke copy paste, paham copy paste. Kita punya inovasi terbaru, oh dia ikut-ikutan, lebih ke situ. Trennya lebih ke situ. Tapi kalau sekarang ini seperti itu dok, artinya banyak yang melakukan hal seperti itu. Lebih kalau pengen ya namanya juga dalam dunia bisnis ya, bisnis juga sama. Misalnya mohon maaf, yang kemarin ramai coklat Dubai kan, semuanya bikin coklat Dubai, nah seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan kualitas diri yang terbaik saja, pasien akan menilainya seperti itu. Dok, menanggapi anak dokter Ustadz Oki nih yang baru saja melakukan stem cell untuk penyembuhan anaknya yang kelima kalinya. Apakah benar ini stem cell ini memang bisa menyembuhkan penyakit degeneratif untuk anak-anak kita dok? Yes, exactly iya. Kemarin kita sudah bahas bahwa memang secara jurnalistis stem cell ini selain untuk penyakit-penyakit degeneratif, dia juga bisa untuk mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan sistem saraf, ya, kelainan autoimun yang terjadi pada anak-anak. Ya, besar harapan saya juga stem cell ini nantinya juga bisa berkembang untuk terapi infeksi virus.